Bentar Pak, jadi pasar. Saya udah ketawa ya. Kan tahu kita dulu kan ada Diana, Kabli itu kan Lampung kan. Ya. Lampung Pak. Jadi kalau dari awal Pak itu sudah ya kalau ada masalah jatuh lagi nanti bandara. Kalau berkulit cuma di bandara dong Pak. Kalau berkulit cuma di bandara ya. Bunda Bang Bupati. Tempur ya Mas, tempur Mas. Ini lewat sana. Selagi mohon protokol dan humas kami hanya mengakomodir kursi untuk peserta rapat. Bagi yang berdiri silakan untuk. Pak Doni. Mana orangnya? Ini loh. Ih, apa sih? Jauh banget coy. Pak Doni, izin Pak Doni. Izin Pak. Pak Jenderal izin. Aduh. Baik Pak. Gimana ceritanya? Mungkin bisa minta ini Pak penjelasan soal hasil rakor pada hari ini dengan Pak Doni gimana Pak? Ya, saya bersama-sama para bupati telah mendengarkan arahan dari Kepala BNPB, Bapak Doni, yang menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan penanganan COVID. Nah, terus terang saja, Provinsi Lampung masih dalam posisi terkendali, masih dalam posisi baik. Tapi saya juga dikoreksi oleh Pak Doni, banyak yang sembuh, berkurang yang kena, tapi tingkat kematiannya hampir rata-rata tidak. Dan karena ini akan saya langsung lakukan pertemuan dengan para dokter dan rumah sakit yang mendapatkan rujukan dan juga yang tidak rujukan, agar ini tetap harus berupaya. Yang sakit itu diperjuangkan dengan, karena dia cuma 1 bulan yang membuat dia meningkat itu. Nah, oleh karena itu dari itu sampai sekarang cukup bagus. Kemudian ada langkah selanjutnya bahwa bagaimana mengatasi anak sekolah yang sudah waktunya, kaitannya dengan selebihnya Pak Doni yang lebih jauh mengarahkan bagaimana persoalan COVID di Lampung dan langkah seperti apa ke depan. Ya. Pak Doni izin Pak Doni. Untuk Lampung kan peringkat terbaik nih Pak Doni. Teman-teman sekalian, secara umum Lampung punya prestasi yang cukup bagus ya. Angka kasus aktifnya itu jauh di bawah angka kasus aktif nasional. Kalau nasional itu 9,16%, maka kasus aktif Lampung itu 4,80% ya. Jadi rendah sekali ya kasus aktifnya. Angka kesembuhannya juga masih di atas angka kesembuhan nasional. Nasional 88%, ya, Lampung itu 90,1%. Nah, tapi masih ada satu hal yang belum begitu optimal, yaitu angka kematian. Angka kumulatif kematian selama 1 tahun terakhir ya, dari mulai awal sampai sekarang itu mencapai 712 orang. Nah, untuk mortality rate-nya itu mencapai 5,5%.
sekian persen. Dan ini menduduki peringkat kedua setelah Jawa Timur. Jawa Timur sekarang posisinya di posisi 7,1%. Sedangkan angka kematian nasional itu ada di posisi 2,70%. Sedangkan global adalah 2,22%. Jadi berdasarkan diskusi dan juga tadi pembicaraan dengan Pak Gubernur, dengan para bupati wali kota dan juga dengan Ibu Dinas Kesehatan Provinsi, terlihat bahwa angka kematian itu terjadi paling banyak ya pada periode bulan Januari. Padahal Lampung pada bulan Maret tahun yang lalu itu nyaris flat, angka kematiannya 01, 01, 01, 02, kecil sekali. Ya. Nah kemudian terjadi pada periode bulan Januari, lantas Februari dan Maret sudah mengalami penurunan. Ya. Nah mungkin ini yang tadi disampaikan Pak Gubernur, apa langkah yang harus dilakukan, yaitu evaluasi terhadap seluruh tim yang bergabung. Nah, kalau pengalaman kami di Satgas, yang pertama adalah kelompok rentan. Ya, tapi benar yang disampaikan Pak Kadis tadi, yang meninggal sebagian besar adalah mereka yang usianya di atas 47 tahun, lantas punya komorbid. Ya. Nah, langkah-langkah penanganannya yang paling baik adalah mengetahui gejala dari awal. Ya, jangan sampai terlambat membawa ke rumah sakit. Ya. Saya adalah penyintas COVID. Saya pun pada awalnya ngotot tidak mau dirawat di rumah sakit. Ya. Dan itu pun saya dipaksa oleh anak saya untuk dibawa ke rumah sakit. Baru saya sadar. Nah, pengalaman saya ini saya harapkan bisa menjadi pelajaran bagi semuanya. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, apalagi punya komorbid, konsekuensinya adalah meninggal. Ya, COVID ini bukanlah rekayasa, bukan konspirasi, ini nyata. Ya. Oleh karenanya kita semua harus saling mengingatkan, termasuk teman-teman wartawan sekalian, jaga jaraknya tolong diatur lagi nih. Rapat-rapat ya. Paling bandel ya. Kami memberikan apresiasi Bapak Gubernur hadir lengkap tadi dengan para bupati wali kota. Ya, karena kami lihat satu hal yang bisa mengendalikan COVID ini kalau para pemimpinnya itu kompak. Ya, kompak, kemudian koordinasinya bagus, komunikasi bagus. Jadi tidak cukup hanya 3M saja, tidak cukup. 3M protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, tidak cukup. Harus ditambah dengan 3T. Ya, testing, tracing, dan treatment. Ya, nah, treatment tadi itu perawatan ya, yang sudah sakit tidak boleh dirawat di rumah, isolasi mandiri usahakan jangan, terutama yang usia di atas 47 tahun. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah yang paling penting adalah vaksin. Nah, saya dapat laporan antusiasme masyarakat vaksinasi di Lampung ini sangat tinggi, ya. Tetapi stok vaksinnya masih terbatas. Tadi Bapak Gubernur sudah menyampaikan, sudah buat surat kepada Menko Perekonomian selaku Ketua Komite, dan tadi ada tim dari Kemenkes juga sudah saya sampaikan, tolong dibantu untuk pengurusannya. Nah, apakah itu cukup? Belum. Tambah lagi, apa yang ditambah? Yaitu disiplin. Ya, disiplin untuk mematuhi semua aturan tentang prosedur selama pandemi COVID ini. Ya. Kemudian ditambah kekompakan, kebersamaan siapa misalnya. Kita makan tidak cuci tangan. Kita tidak tahu piring, sendok, garpu, apakah sudah betul-betul steril atau belum. Ya, karena proses transmisi COVID ini, virus ini, bukan hanya lewat aerosol, tetapi droplet. Jadi tangan kita harus kita jaga ya untuk tidak mudah menyentuh mata, hidung dan mulut. Melepas masker pun juga harus hati-hati. Saya merasakan ya, saya tidak pernah melepas masker, bahkan tidur pun saya menggunakan masker ketika berada di daerah bencana. Tetapi sedikit saja lengah pada saat makan ya bisa terpapar. Jadi itulah dinamikanya, saling mengingatkan satu sama lain itu penting sekali supaya kita semua bisa terhindar. Dan tadi Pak Gubernur mengatakan akan bekerja keras selama 1 bulan terakhir. Nanti kalau sudah kuning dan hijau, beliau akan undang saya lagi. Terima kasih. Pak, satu lagi Pak yang sudah ada press conference Menko Perekonomian selaku Ketua Komite. Ya, jadi nanti tolong Bapak bersabar dulu. Minggu depan akan ada penjelasan resmi dari pemerintah. Jadi sebelum resmi dari Ketua Komite, yaitu dalam hal ini Bapak Menteri
perekonomian, termasuk juga para Menko yang lain ya, ada Menko PMK juga yang biasa ditugaskan Presiden untuk melakukan kajian tentang liburan ya. Kita jangan ambil keputusan dulu, sabar minggu depan. Lalu Pak untuk kebencanaan